Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan wa yassara lana bi siyamihi wa qiyamihi. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, afdalu man shalla wa sham, wa huwa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa ati'un, fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ittaqullaha ya ibadallah, fa inna taqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin, wa huwa az-zadul kamilil mutakamil ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Maka marilah kita jaga, miliki dan kuatkan serta sempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dipanggil secara khusus oleh Allah sebagai bukti perhatian Allah kepada hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, bertakwa yang dilakukan dengan keikhlasan yang tinggi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, berusahalah tetap dalam Islam, bersabar dalam Islam sampai kita mati dalam keadaan Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hari-hari ini kita menghadapi atau menjalani Ramadan yang sudah hampir selesai. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang menjadi kebanggaan bagi umat ini, karena di bulan tersebut Allah melipatkan kebaikan umat Muhammad, hamba Allah yang ada di akhir zaman khususnya, dapat mengejar ketinggalan amal dari umat-umat terdahulu. Dengan satu bulan Ramadan, Allah menyiapkan beberapa lipatan pahala, mulai dari puasa kita, kemudian berdiri kita, kemudian Lailatul Qadar adalah merupakan keistimewaan yang utama yang hanya diberikan kepada umat ini. Maka jangan lewatkan kesempurnaan Ramadan yang diberikan kepada kita umat Muhammad ini. Kita ambil hikmah dan kita ambil tujuan utama daripada syariat Ramadan. Kita berusaha sebagai hamba Allah, marilah istiqamah, marilah terus continue, bertahan, bersabar di dalam menjalankan hikmah dari puasa Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hikmah utama Allah mensyariatkan Ramadan adalah keikhlasan. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah kejujuran bersama Allah. Karena Allah tidak dapat kita tipu, Allah tidak dapat kita berbasa-basi di depannya, Allah tidak dapat dibohongi. Dan Allah mengatakan bahwa amal yang diterima adalah amal yang hanya mengejar ridhanya, adalah amal yang hanya dilakukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan memurnikan amal agamanya, amal ibadahnya hanya untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man amila lillahi wa yusyriku bihi syuraka, siapa yang beramal yang seharusnya untuk Allah lalu dia menduakannya, taraktuhu wa syirkah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia
bersama orang yang dia sekutukan denganku. Maka jagalah ketakwaan, jagalah keikhlasan karena Ramadan ini adalah merupakan bentuk ibadah yang melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara khusus, rubba shaimin la yakunu lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kadang-kadang atau bahkan banyak di antara orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidak dapat apa-apa dia dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali haus dan lapar. Wal iyadu billah. Kenapa ini terjadi? Karena keikhlasan tidak ada pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat juga mengingatkan kita, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu bisa dipastikan milik dia. Dia bisa mengukur sampai di mana kebaikan yang akan dia terima. Illa siyam fahuwali wa ana ajzibih, kecuali puasa, kata Allah, puasa itu adalah milik aku dan aku yang akan membalasnya. Limadha? Kenapa? Innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia telah meninggalkan makan dan minumnya, dia telah meninggalkan syahwatnya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasiyamuhu lahu wa ana ajzi bih, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Rahul Bukhari wa Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita diajarkan dari puasa Ramadan ini adalah amal yang berat, tidak ada lain kesuksesannya jika kita peruntukkan amal yang berat ini hanya untuk Allah, hanya untuk mengejar ridha Allah. Maka milikilah keikhlasan, istiqomahlah dalam keikhlasan sampai Allah nanti memberikan atau menjemput ajal kita yang sudah disiapkan dan sudah ditulis dan diqadar untuk kita. Yang kedua, ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hikmah utama dari puasa adalah ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku wajibkan puasa kepada kalian sebagaimana umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Kenapa puasa yang segini beratnya kita lakukan? Tujuan utamanya adalah ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena ketakwaan itu penjamin keselamatan kita, bekal kita dunia sampai akhirat, dan Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ketakwaan yang dimaksud adalah semangat beribadah kepada Allah, semangat melaksanakan perintah Allah, semangat meninggalkan larangan Allah karena takut kepada Allah. Ada orang mengerjakan amal bersemangat tapi bukan karena takwa, bukan karena takut kepada Allah. Ada orang meninggalkan larangan tapi bukan karena takut kepada Allah. Ketakwaan itu asal kata dari at-taqwiyah, yaitu hati yang penuh rasa takut kepada Allah, sehingga menyebabkan dia sangat berhati-hati, dia sangat wirai, dan semua yang dia kerjakan hanya termotivasi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditakutkan dari Allah? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah pencipta kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Beribadah itu mengerjakan perintah, menjauhi larangannya. Dan Allah melihat kita. Tidak ada yang samar dari pandangan Allah. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. In taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Tidak ada yang samar dari pandangan Allah,
walaupun hanya seberat semut hitam. Besok akan ditampakkan oleh Allah, yauma tublas sarair, pada hari kiamat segala sesuatu yang kita rahasiakan di muka bumi ini akan ditampakkan oleh Allah, walau mithqala dzarrah, walaupun hanya seberat semut hitam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal kebaikan hanya seberat semut, maka dia akan melihatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dilihat, amal kita dicatat, dan besok satu persatu akan dimintakan pertanggungjawaban dari kita semua di hadapannya. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, besok manusia di hadapan Allah di padang mahsyar akan berdiri beribu tahun, dan dia akan antri menghadap Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyakan semua apa yang dia kerjakan, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Motivasi kita bersemangat dan bertakwa karena kita memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar ketika beliau melihat keadaan di sekitar rumahnya, beliau melihat seekor kambing. Beliau mengatakan, wahai kambing, ya kabsi, ya ghanami, ya laitani mithlak, wahai kambing, aku ingin sepertimu. Bagaimana tidak, kamu hanya digemukkan oleh keluargaku, kamu dikasih makan, digemukkan lalu disembelih, riwayatmu selesai. Adapun aku, kata Umar, aku akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan ditanya, aku akan bertanggung jawab terhadap semua yang aku amalkan. Itulah Khalifah Umar, ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sangat bersemangat ibadah, sampai ibadah malamnya dia meninggalkan istrinya dan diingatkan oleh Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, istrimu juga punya hak untukmu, bukan kamu tinggalkan, bukan ibadah malam terus tidak pernah berhenti. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda? Beliau mengatakan, ya laitani kuntu sajaratan tu'dat wa tu'kal thamrati walam akun basyara. Ya laitani, aku ingin, wahai harapanku, kuntu sajaratan tu'dat, aku menjadi kayu yang dipotong, wa tu'kal thamrati, dan dimakan buah-buahanku, walam akun basyara, dan aku tidak menjadi manusia. Kenapa ini diucapkan, saudara? Karena rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah ajilla as-sahabah, orang yang termulia, teragung di antara sahabat karena ilmunya. Apa beliau katakan? Law waqaftu bainal jannah wan nar, seandainya aku berdiri antara surga dan neraka, faqila li, lalu dikatakan kepadaku, ikhtar, silahkan kamu milih, nukhayyirka min ayyihima takun ahabba ilaik, silakan kamu pilih surga apa pilih neraka. Terserah kamu. Seandainya aku saat itu pada hari kiamat nanti disuruh memilih oleh Allah, disuruh memilih neraka apa surga, beliau mengatakan, la ahbabtu an akuna Ramadan, seandainya aku disuruh memilih saat itu, aku saat itu ingin menjadi Ramadan, ingin menjadi debu, ingin menjadi debu yang tidak berarti. Apa ini diucapkan karena rasa takutnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya amalnya besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan yang harus kita miliki, yang harus kita belajar dari bulan Ramadan. Kita diajarkan untuk tidak makan, tidak minum karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Ibadallah, ittaqullaha haqqat taqwa wastamsiku minal islam bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan akan tampak di dalam perbuatan, di dalam amal, di dalam bermuamalah, bahkan di dalam akhlak dan adab kita. Suatu saat, suatu siang, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, di siang hari yang sangat panas, Utsman radhiyallahu anhu keluar rumah. Beliau melihat ada orang dari kejauhan dalam terik matahari yang sangat panas sedang menuntun 2 ekor unta. Khalifah Utsman heran. Dia mengatakan, hadza rajulun qawiyyun amin. Ini laki-laki yang kuat, ini laki-laki yang terpercaya. Pada siang yang sangat panas seperti ini tidak ada orang yang berani keluar rumah, tapi dia berani menuntun 2 ekor unta. Setelah Khalifah Utsman berteduh, lalu orang itu datang mendekat. Ternyata yang didapati adalah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Kata Khalifah Utsman, wahai Khalifatur Rasul, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Kenapa siang yang sangat panas seperti ini Anda keluar dari rumah? Khalifah Umar menjawab, wahai Utsman, ketahuilah, lihatlah, aku ini sedang mencari 2 ekor unta sejak tadi. Sejak tadi pagi aku berkeliling mencari 2 ekor unta, di mana 2 ekor unta ini termasuk 2 ekor unta zakat, 2 ekor unta hakul masakin wal fuqara. Ini adalah haknya rakyatku yang miskin dan fakir. Wahai Utsman, aku takut kepada Allah jika nanti di hadapannya aku ditanya oleh Allah tentang 2 ekor unta ini. Inilah ketakwaan, saudaraku. Khalifah Umar, Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi Islam saat itu, dan beliau adalah orang yang sudah dijamin surganya. Beliau termasuk 10 orang yang mendapat jaminan dan kabar gembira surga. Namun ketakwaannya sungguh luar biasa. Beliau takut jika ada 2 ekor unta hilang, 2 ekor unta zakat yang menjadi tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin yang harus menyampaikan 2 ekor unta itu untuk fakir miskin, karena unta itu termasuk unta zakat yang harus diberikan kepada para mustahik yang menjadi haknya. Jika Khalifah Umar memiliki rasa ketakutan atau ketakwaan yang tinggi kepada Allah karena beliau ingin selamat di hadapan Allah, bagaimana dengan kita yang jauh dari beliau, jauh masanya, jauh waktunya, jauh keimanannya, jauh segalanya? Maka marilah sadar, saudaraku kaum muslimin, bagaimana kita berusaha memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan di bulan Ramadan juga kita dilatih untuk diwujudkan dalam setiap perbuatan kita, dalam akhlak dan amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berdusta, siapa yang berbuat dusta di bulan Ramadan, maka Allah tidak ingin menerima puasa dia, walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minumnya. Man lam yarfus, siapa yang rafas, man kana lahu siyamun fala yarfus wala yafsuq wala yajhal.
Siapa yang sedang berpuasa, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang rafath, ucapan yang buruk, ucapan yang berbau pornografi, ucapan yang jelek, ucapan yang mengumpat, ucapan yang misuh, ucapan yang marah. Semuanya dilarang di waktu berpuasa. Apa ini semua? Ini adalah wujud dari ketakwaan. Semua orang memiliki akhlak yang baik karena ketakwaan. Kita diperintahkan untuk memiliki amanah yang tinggi, tidak berdusta dan tidak berkhianat. Siapapun yang bisa menjalankan amanat, berarti dia al-amin. Dia akan berada di dalam pertolongan Allah, dia berada dalam ridha Allah. Kalau dia sedang berdagang, dia sedang berbisnis, maka dijamin rezekinya oleh Allah. Al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanat, terpercaya, tidak berbohong, itu akan menarik rezeki, sedangkan pengkhianatan, berbohong, itu akan mendatangkan musibah. Muhammadin sahibil wajil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil baqin minal ashratil kiramil bararah wa an ashabi nabika jama'in wa an tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi'afwika wa mannika wa karamika wa judika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ala aduwika wa aduwihim wa aduwiddin al-yahudil mu'tadinil ghasibin ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ajil nasrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum du'afa faqawwihim, Allahumma innahum adhilla fa'izzahum ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak, Allahumma alayka bihim فإنك لا يعجزون فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.